Gubernur Lemhanas Aceh Hasan Sazili ikut berkomentar terkait desakan Forum Purnawirawan TNI yang meminta Wapres Gibran Rakabuming Raka diganti. Menurut Aceh, desakan purnawirawan tersebut tidak perlu ditindaklanjuti. Aceh mengatakan penetapan Gibran sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029 merupakan pilihan rakyat dari hasil pemilihan Presiden 2024. Maka dari itu Aceh menegaskan seluruh pihak harus tegak lurus terhadap konstitusi negara. Selain itu Prabowo dan Gibran juga sudah dilantik oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Lemhanas. Tidak perlu lagi mengkaji penetapan itu. Karena itu tentu bagi kami kita harus tegak lurus terhadap konstitusi negara kita, di mana keputusan terkait dengan pasangan Bapak Prabowo Subianto dengan Mas Gibran Rakabuming Raka adalah keputusan dari hasil pilihan rakyat. Sementara itu, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan menyebut tuntutan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka membuat gaduh. Purnawirawan TNI tersebut juga menyebut tuntutan pemakzulan Gibran kampungan. Ada itu apa sih? Kita ini harus kompak gitu aja sekarang. Ini keadaan dunia begini, ribut-ribut gini kan kampungan itu. Kita harus fokus gimana mendukung pemerintahan itu dengan baik. Berarti sama sekali Presiden Prabowo itu tidak menegur Panglima TNI terkait mutasi Panglima? Tidak ada, saya tahu itu. Sementara itu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menanggapi santai desakan Purnawirawan TNI yang meminta Gibran Rakabuming Raka mundur dari Wakil Presiden. Menurut Jokowi, desakan Forum Purnawirawan tersebut merupakan bentuk aspirasi. Boleh-boleh saja, itu kan aspirasi. Begitulah yang disampaikan Joko Widodo di kediamannya siang tadi terkait usulan Purnawirawan TNI meminta menurunkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Presiden ke-7 RI itu menegaskan dalam negara berdemokrasi semua usulan boleh disampaikan. Namun yang perlu diingat, Prabowo Gibran sudah dipilih oleh masyarakat melalui pemilu 2024. Wah, usulan ya boleh-boleh saja dalam negara demokrasi seperti kita. Pak, ini kan diusulkan dari Purnawirawan TNI itu, tanggapannya gimana? Nah, ya, boleh-boleh saja, itu kan aspirasi. Dalam negara demokrasi ya biasa saja. Tapi Mas Gibran sendiri kan dipilih oleh rakyat, Pak, dengan adanya usul pengadilan sudah. Ya, itu semua orang sudah tahu bahwa Pak Presiden Prabowo Subianto dan Pak Wapres Gibran Rakabuming Raka sudah mendapatkan mandat dari rakyat lewat pemilihan umum. Sebelumnya, Forum Purnawirawan Prajurit TNI mengusulkan agar Gibran Rakabuming Raka dicopot dari jabatannya sebagai Wakil Presiden RI. Presiden Prabowo Subianto melalui penasihat khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan Wiranto merespon dan menghormati 8 tuntutan usulan yang disampaikan Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Dalam program Rakyat Bersuara, Waketum Prabowo Mania 08 Andi Azwan menyebut isu pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini sudah direncanakan. Menurut Andi Azwan, mereka yang merencanakan tersebut merupakan kelompok yang benci dengan keluarga Jokowi. Artinya ini ujuk-ujuk, ini ada perencanaan sebetulnya. Dari yang namanya ijazah, terus kemudian ada purnawirawan, kemudian ujung-ujung pemakzulan. Kan begitu. Ini kalau kita lihat ya, sasaran memang tembaknya itu mereka ini pembenci-pembenci dari keluarga Pak Jokowi. Ini ada 3 kriteria sebetulnya itu. Satu ya kelompok sayap kanan ya, yang kemarin ya dibubarkan, gitu ada 2 kan dibubarkan itu, HTI dan FPI. Ya mereka tidak puas, maka mereka geruduk lah rencananya, tapi gagal kan geruduk itu. Yang kedua ya yang secara politik dan ekonomi, ada yang didiskreditkan secara politik ya,
Ya kalau diskredit secara politik ini, ya lawan-lawan kemarin lah kontestasi. Ya sebetulnya mereka juga masih dongkol, kenapa gua kalah gitu loh. Ya kan itu begitu. Yang ketiga ini kan ada yang periuk-periuknya ini hilang secara ekonomi. Anda mengatakan ini pasukan sakit hati gitu? Ya garis besarnya begitulah. Oke. Sebetulnya semacam itu. Nanti dibilang Bung Refli pertanyaan bodoh itu. Loh nggak apa-apa pertanyaan bodoh, itu kenyataan yang ada. Ya lucu, begini loh. Ini statement bodoh. Terserah bisa itu, tapi itu kenyataan yang dihadapi. Kenapa? 58% loh penduduk Indonesia memilih pasangan duit tunggal ini. Prabowo dan pakai itu, Pak. Pak itu ada Pak. Lihat di KPU Pak. Di KPU Pak, lihat di KPU. Kita berdasarkan di sini adalah mengenai data-data. Maka Pak, saya bilang saya respect sekali Pak. Mohon saya juga diberikan untuk memberikan penjelasan kepada Bapak. Tapi ya. Bung Andi, saya nggak setuju kalau Bung Andi bilang Purnawirawan ini dibilang sakit hati. Salah. Ini dibilang biasa. Tadi kan saya bilang ada 3 kriteria. Atau kehilangan apa tadi sumber-sumber rezekinya. Ini bukan masalah. Saya nggak setuju. Loh. Saya nggak setuju. Saya katakan Purnawirawan? Ada 3 kriteria. Ada 3 kriteria yang saya sebutkan tadi. 1, ya kan saya jelaskan tadi. Ya, yang merasa sakit hati sayap kanan. Yang kedua, politik dan ekonomi. Yang ketiga, terdiskreditkan secara politik. Terdiskreditkan secara politik. Ya merasakan karena kalah dalam kontestasi itu ada. Bung Andi. Ya. Jadi bukan. Pak Ledri Soeharto mana? Belum selesai dulu. 1 dari 3 itu yang mana Pak? Enggak. Saya juga mau aku mau menjelaskan nih ya. Misalnya tadi poin 6 nih kan kata Purnawirawan. Menteri-menteri yang terkait dengan Jokowi korupsi. Pasti benar Purnawirawan ngomong itu. Memang percaya nggak ada menteri-menteri yang sekarang di Prabowo yang bekas dari Jokowi pernah diperiksa KPK? Pernah nggak Bang? Sebutkan aja. Jadi ya, sebutkan aja. Ada ketua umum partai yang disuruh mundur misalnya, kan ada itu kan? Terus ada yang diperiksa di. Ini masalah korupsi. Sebutkan aja siapa? Ya kan? Nah, sebutkan siapa? Sebutkan. Itu nggak perlu disebutkan. Nggak perlu. Anda mengatakan itu, tapi Anda tidak tahu. Trenggono. Hah? Periksakan, nah kan lu minta sebutkan. Sebutkan aja, kan bilang sebutkan. Ya kan? Kan belum tentu. Bukan dipanggil KPK berkali-kali. Ya kan dipanggil belum tentu. Dipanggil belum tentu, itu adalah tersangka. Gimana ceritanya? Ya kan? Loh, Arief Puyono. Habis Roy Suryo, Arief Puyono nih. Gimana? Oke. Baik. Jokowinya tidak gini Pak, ya. Masalahnya kan tadi mengatakan di situ. Tapi kamu itu mengatakan Jokowi. Saya kan begini. Kamu mengatakan ya kan bahwa mereka sakit hati. Mereka kawannya Prabowo loh. Gua nggak terima loh. Salah lagi. Kalau Purnawirawan ini masuk ke kelompok yang mana, Bung Andi? Tidak ada. Oh, tapi kan berarti mereka menyuarakan nurani betul. Menyuarakan pribadi. Menyuarakan pribadi. Tidak ada untuk itu. Tidak ada kepentingan apapun. Yang saya sebutkan itu tidak masuk beliau. Jajaran Kabinet Merah Putih Prabowo tanggapi tudingan Presiden boneka. Ia mengatakan sering berdiskusi dan minta pendapat pada para mantan presiden termasuk Joko Widodo. Bantahan ini disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat memberikan arahan dalam sidang Kabinet Paripurna di kantor Presiden Komplek Istana Kepresidenan Jakarta. Prabowo menekankan bahwa ia hanya berkonsultasi dengan kepala negara terdahulu sebatas meminta saran dan pendapat dari Jokowi. Bahkan tidak hanya dengan Jokowi, Prabowo juga menegaskan sikap serupa dengan presiden terdahulu mulai dari Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono hingga Presiden ke-5 Megawati Soekarno Putri. Kebijakan tersebut yang berhubungan langsung. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Sempat mundur dari jabatan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, kini Hasan Nasbi mengonfirmasi ia batal mundur. Hal ini disebabkan karena ia diperintahkan Presiden Prabowo untuk tetap menjabat sebagai PCO. Hasan Nasbi kembali berkantor di Kantor Komunikasi Presiden atau PCO di Gedung Kuartir Nasional Jakarta pada hari Selasa. Kepada media, Hasan Nasbi mengaku diperintahkan Presiden Prabowo Subianto untuk tetap menjabat sebagai Kepala Komunikasi Kepresidenan. Saya baru bertugas hari ini. Jadi kemarin saya ikut rapat
kabinet. Hari ini saya mulai ngantor lagi. Saya kan loyal sama presiden. Jadi tahu diri itu bukan sesuatu yang bertentangan dengan loyalitas kan. Tapi begitu diperintahkan untuk melanjutkan, ya sudah, kita sebagai bawahan beliau, sebagai anak buah beliau, ya patuh untuk melanjutkannya gitu. Sebelumnya Hasan Nasbi mengumumkan pengunduran dirinya melalui pesan video yang diunggah di Instagram Total Politik. Surat pengunduran diri saya tanda tangani dan saya kirimkan kepada Presiden melalui 2 orang sahabat baik saya, Menteri Sekretaris Negara dan Sekretaris Kabinet. Kesimpulan saya sudah sangat matang bahwa sudah saatnya menepi keluar lapangan dan duduk di kursi penonton. Selain itu, surat pengunduran dirinya juga sudah dikirimkan kepada Presiden Prabowo Subianto melalui Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Tim Liputan iNews melaporkan. Menteri BUMN Erick Thohir menegaskan korupsi yang dilakukan Direksi BUMN ke depannya akan ditindak oleh Deputi BUMN yang khusus menindak kasus korupsi di BUMN. Sementara Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menegaskan bahwa pejabat BUMN tetap bisa diproses hukum. Erick Thohir menegaskan korupsi yang dilakukan Direksi BUMN kedepannya akan ditindak oleh Deputi BUMN yang khusus melakukan penindakan kasus korupsi di BUMN. Meski demikian, Erick menegaskan bahwa Direksi dan Komisaris BUMN tidak kebal hukum. Ia memastikan setiap oknum yang melakukan tindak pidana korupsi akan tetap berhadapan dengan hukum dan dipenjara. Kalau kasus korupsi mah ya tetap aja di penjara. Nggak ada hubungannya lah. Kalau pihak yang melakukan kasus korupsi tidak ada hubungan dengan isu payung hukum, bukan penyelenggara ya korupsi ya korupsi. Nggak ada hubungannya. Kalau korupsi ya korupsi. Berarti KPK tetap bisa masuk apa? Ya kalau korupsi ya korupsi, nggak ada hubungan dengan penyelenggara negara atau tidak penyelenggara. Itu kan jelas. Kalau korupsi jelas. Yang sedang justru saya dengan KPK dan pihak kejaksaan mendefinisi ya seperti apa yang namanya kerugian negara atau kerugian korporasi, supaya kita sama-sama duduk baik. Apalagi kan sekarang yang namanya Kementerian BUMN salah satu tugasnya itu pengawasan dan investigasi juga. Jadi sama-sama mirip. Karena itu di SOTK yang terbaru ya nanti Deputi BUMN kan menambah dari 3 ke 5 ya Pak Sesmen ya. Salah satunya fungsinya tadi menangkap korupsi. Itu. Nah, itu yang kita tidak punya ekspertis. Ya, makanya kita sama KPK, Kejaksaan, siapa tahu kita akan menarik ya individu dari mereka untuk duduk di bawah kementerian gitu. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas juga menegaskan bahwa jajaran direksi dan komisaris BUMN tetap dikenakan proses hukum jika terbukti melakukan tindak pidana terutama korupsi.